Hai student, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rahmat Samael. Oke, kali ini kita akan mengangkat topik atau mata pelajaran dasar desain grafis. Langsung saja, check it out. Dengan topik unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Namun pada topik pembahasan kali ini kita akan mengangkat unsur-unsur tata letak berupa garis dan bidang terlebih dahulu. Nah, kompetensi inti yang akan kita angkat pertama pada 3.1 adalah mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis dan bidang. Dan kompetensi dasarnya 4.1 menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis dan bidang. Jadi untuk ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang akan kita bahas pada pertemuan atau materi yang selanjutnya. Next. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan jenis unsur-unsur berupa tata letak desain grafis, yaitu tadi ya, garis dan bidang. Dan yang kedua, menjelaskan unsur-unsur berupa tata letak garis dan bidang tadi. Selanjutnya, menjelaskan unsur-unsur berupa tata bidang atau shape. Next. Untuk teknik penilaian yang akan kita ambil nanti, yaitu tes secara tertulis atau uraian atau pengetahuan. Dan yang kedua, dari hasil atau produk. Produk ini adalah hasil karya desain grafis atau outputnya ya. Dan untuk metode pembelajarannya, kita dapat melaksanakannya secara diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Oke, mari kita masuk ke materi pelajaran. Ya, garis atau sering disebut sebagai line. Nah, untuk pengertiannya, garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dari kerapatan tertentu. Nah, untuk garis sendiri, ia memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Nah, walaupun memiliki unsur ketebalan, namun sifat yang paling menonjol adalah dimensi panjangnya, sehingga sering disebut sebagai unsur satu dimensi. Nah, untuk garis sendiri, ia juga bisa dimaknai sebagai batas limit dari suatu bidang dan warna. Untuk terbentuknya, garis merupakan gerakan dari suatu titik yang membekaskan jejaknya sehingga terbentuk suatu goresan. Nah, garis juga bisa membawa karakter yang elastis, kaku, dan tegas tergantung pada media, teknik, dan tempat membuatnya ya. Jadi sampai di sini sudah paham belum mengenai garis? Mungkin di sekitar kita sangat sering ya menjumpai garis. Next. Ya, garis dapat dibagi menjadi dua ya, yaitu garis alamiah atau garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Nah, mungkin di sekitar kalian sangat sering menjumpai garis alamiah ya, yang tercipta secara alami. Sebagai contoh, kalian ketika melewati sebuah pantai, kalian akan melihat garis batas antara pantai dan daratan atau pantai dan pegunungan ya. Nah, yang kedua adalah garis buatan. Nah, yang ini terdiri menjadi dua, yaitu garis yang sengaja dibuat. Contohnya garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk dan figur. Nah, yang kedua adalah garis buatan. Ini terbagi lagi menjadi dua ya, yaitu garis yang sengaja dibuat. Contohnya garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk dan figur. Dan yang kedua adalah garis yang tidak sengaja dibuat. Nah, untuk yang ini timbul karena tercipta dari dua bidang dan warna yang berbeda. Oke, jadi garis terbagi menjadi dua, garis alamiah dan garis buatan.
Nah, untuk garis buatan sendiri ia terbagi lagi menjadi 2 sub ya. Sini ada garis yang sengaja dibuat dan garis yang tidak sengaja dibuat. Nah, untuk sampel atau contohnya kita tampilkan pada slide berikutnya. Kita lihat. Nah, di sini ada contoh atau sampel dari gambar tersebut. Di sini saya menampilkan contoh atau ilustrasi dari gambar sepeda. Nah, menurut kalian ini termasuk ke dalam contoh garis yang manakah? Ya, betul. Jika kalian menjawab ilustrasi sepeda ini termasuk ke dalam garis yang sengaja dibuat, maka jawaban kalian sangat tepat. Karena ilustrasi sepeda ini memang dibuat dari garis atau line menggunakan aplikasi CorelDRAW atau Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator dan sebagainya. Next. Nah, untuk contoh atau sampel yang kedua di sini saya menampilkan ilustrasi gambar atau foto laut ya, beserta pegunungan. Nah, menurut kalian ini termasuk ke dalam ilustrasi atau garis yang manakah? Ya, jika kalian menjawab ini sebagai atau termasuk ke dalam garis alamiah, maka jawaban kalian sangat tepat. Mengapa gambar atau ilustrasi laut dan pegunungan ini termasuk ke dalam garis alamiah? Karena di sini ada air permukaan laut ini, dan di sini ada pegunungan. Nah, secara tidak sengaja di sini tercipta sebuah garis yang tercipta secara alamiah ya. Nah, ini ada laut atau air laut. Nah, di sini tercipta sebuah garis. Di sini juga ada pegunungan. Di sini tercipta sebuah garis ya, walaupun di sini lengkuk, namun tetap saja ia disebut sebagai garis ya. Next, ada gambar yang selanjutnya. Nah, untuk gambar atau ilustrasi yang ketiga, di sini ada tumpahan cat ya, atau ilustrasi 3 warna cat. Di sini ada warna biru, merah, dan hijau. Nah, untuk yang ketiga ini atau ilustrasi sampel yang ketiga ini termasuk ke dalam garis yang tidak sengaja dibuat. Nah, walaupun tumpahan cat ini memang sengaja dibuat untuk mungkin mengecat rumah atau tembok, namun secara tidak sengaja garisnya tercipta. Nah, di sini ya. Di sini ada garis tercipta secara tidak sengaja. Nah, maka ini termasuk ke dalam sub yang garis buatan, namun yang tidak sengaja dibuat. Jadi saya ulangi, untuk ilustrasi gambar sepeda ini ia termasuk ke dalam garis buatan yang sengaja dibuat, karena kita dapat membuatnya melalui CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan lain sebagainya. Terciptalah sebuah ilustrasi sepeda ya. Nah, untuk gambar atau ilustrasi yang kedua di sini ada pemandangan alam, laut, pegunungan ya, dan langit tentunya. Di sini tercipta sebuah garis secara alamiah. Nah, di sini ada permukaan laut dan pegunungan, tercipta sebuah garis yang secara alamiah terbentuk ya. Dan yang untuk yang ketiga, ini adalah garis yang tidak sengaja dibuat. Nah, tumpahan cat ini secara tidak sengaja terbuat atau tercipta sebuah garis. Namun ini tidak alami karena kita kan yang menumpahkannya atau mencampurkannya untuk mengecat tembok misalnya begitu. Next. Nah, untuk fungsi dari tata letak garis. Yang pertama, sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang. Untuk yang kedua, fungsi dari tata letak garis tersebut menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika atau movement, nilai irama atau rhythm, dan nilai arah atau direction. Untuk yang selanjutnya, memberikan kesan pada visual design
Misal tegas, luas, dinamis, kaku, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita berikan sampel dari contoh tata letak garis tersebut. Fungsi tata letak garis tersebut ya. Di sini ada garis secara zigzag, garis lengkung, garis lurus. Di sini akan lihat kesannya seperti garis zigzag ini. Yang dapat kalian lihat di sini kesannya apa? Luas kah, dinamis kah, atau tegas? Dan selanjutnya ada garis lengkung. Kalian bisa melihat sendiri kesan visual, maksudnya kesan visual dari garis lengkung ini apa? Tegaskah, luaskah, dinamiskah, atau lain sebagainya. Oke, next. Selanjutnya adalah sifat dan karakter garis. Nah, dalam hubungannya sebagai elemen tata letak, garis memiliki kemampuan untuk membangkitkan suasana atau menciptakan suatu kesan tertentu. Yang pertama, garis lurus vertikal berkesan stabil atau statis, tenang, kekuatan, atau kemegahan. Yang kedua, garis horizontal dapat mengungkapkan kesan tenang, wawasan luas. Yang ketiga, garis putus-putus dapat mengungkapkan kesan gerak dan gelisah. Yang selanjutnya, garis silang atau diagonal yang dapat mengungkapkan kesan gerak, ringan, dinamis, tegang, dan ragu. Next, garis lengkung dapat mengungkapkan kesan luas, lamban, irama, dan santai, serta kehidupan. Selanjutnya, garis zigzag berkesan gairah, semangat, dinamika, atau gerak cepat. Dan yang terakhir, garis spiral memberikan kesan kelahiran atau gelombang kekuatan. Nah, di sini kalian dapat menyimpulkan garis-garis tersebut. Dapat kalian bayangkan garis lurus vertikal seperti apa? Ya, garis lurus vertikal biasanya tercipta atau garis yang secara tegak ya, secara tegak. Sedangkan garis horizontal secara datar. Garis putus-putus mungkin kalian juga sering melihat, dia terputus-putus. Dan garis silang atau diagonal juga kalian juga sering melihat, mungkin garis silang seperti huruf X. Nah, itu garis silang. Sedangkan diagonal dia garisnya miring, agak condong miring. Selanjutnya garis lengkung. Garis lengkung dia seperti ujung elips. Untuk garis zigzag ya nanti kita contohkan garis zigzag seperti apa. Agak susah kita jelaskan di slide ini. Garis spiral juga seperti obat nyamuk ya. Next. Oke, selanjutnya kita akan membuat contoh garis menggunakan software atau aplikasi CorelDRAW. Jika kalian sudah memiliki aplikasi CorelDRAW-nya, silahkan kalian buka dan pilih New Document untuk membuat dokumen baru. Nah, jika ada tampilan seperti ini, create a new document. Ini boleh kalian beri nama atau dibiarkan saja seperti itu. Sebagai contoh di sini akan saya beri nama latihan. Ini tidak usah kalian rubah. Selanjutnya size-nya kalian boleh pilih sendiri, boleh ukuran A4, A5, A6 atau legal dan sebagainya. Langsung saja klik OK. Nah, setelah diklik OK, maka otomatis akan terbuka sebuah lembar kerja ya. Di sini lembar kerjanya kebetulan tadi kita memilih dengan ukuran kertas A4 dan secara potret atau memanjang ya, memanjang tegak. Setelah itu kita double klik pada
rectangle tool atau dapat mengklik F6. Double klik. Nah, otomatis tercipta sebuah bidang ya. Selanjutnya untuk membuat sebuah garis menggunakan CorelDRAW, kita dapat menggunakan tools yang bernama freehand atau freehand tool. Kebetulan di sini saya menggunakan CorelDRAW X7. Jika menggunakan CorelDRAW X7, kalian dapat menemukan freehand tool pada baris ke-5 ya. Jadi pada baris ke-5 kalian akan menemukan freehand tool. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk cara cepatnya menggunakan freehand tool kalian dapat menekan F5. Atau kita klik freehand toolnya atau F5 ya. Kalian dapat membuat garis sedemikian rupa sesuai keinginan kalian tentunya. Sebagai contoh di sini akan membuat garis. Nah, tercipta sebuah garis secara diagonal. Nah, cukup mudah. Selanjutnya untuk mengatur ketebalan garis kalian dapat menggunakan outline pen atau dapat menekan F12. Outline pen di sini. Kalian boleh double klik pada gambar yang seperti kuas ini di ujung kanan bawah ya. Lalu klik pada objek yang akan kalian buat tebal garisnya seperti ini. Nah, pada width-nya kalian buat ketebalannya sesuai selera kalian. Misalnya di sini defaultnya 0,2 mm. Kita akan buat tebal misalnya 0,5 mm. Dan untuk pengaturan warna kalian bisa pilih color. Sini sebagai contoh saya akan memberi warna merah. Langsung kita eksekusi oke. Ya. Jadi cukup mudah itu. Nah, jika garisnya kalian ingin buat secara putus-putus juga dapat, klik objeknya, tetap pilih outline pen. Sini stylenya kalian buat yang putus-putus seperti ini. Asal jangan cinta aja yang putus-putus. Nah, kalau masih SMK nggak boleh cinta-cintaan dulu ya. Setelah lulus sekolah, kuliah, membanggakan orang tua, baru cinta-cintaan. Ini merah, kita tarik ya. Tebalannya mungkin masih kurang, jadi tidak terlalu terlihat ya. Kita buat tebalnya misalnya 4 mm. Nah, di sini sangat jelas terlihat. Nah, untuk melengkungkan sebuah garis pada CorelDRAW, kalian dapat menggunakan shape tool. Nah, kita untuk melengkungkan garis tentunya objeknya harus kalian klik dulu atau aktifkan objek yang ingin dilengkungkan. Seperti ini, jika objeknya aktif maka di sekitar objek tersebut ada titik-titik hitam ya di sekitarnya. Nah, selanjutnya kalian pilih shape tool. Shape tool atau dapat menekan tombol F10. Di sini shape tool ada pada baris kedua. 1, 2 yang di atasnya pick tool, yang kedua shape tool. Kita klik. Nah, di sini jika shape toolnya sudah aktif maka kan terlihat seperti segitiga ya, kecil ya. Nah, tuh seperti segitiga kecil di ujung-ujungnya ini. Selanjutnya kalian klik pada objek yang ingin kalian lengkungkan. Misalnya harus mengenai objeknya ya. Klik. Nah, jika objeknya telah memang benar-benar kena, maka di situ ada seperti noda kecil atau node ya. Node kecil ya seperti ini. Selanjutnya kalian bisa lengkungkan dengan cara memilih ini. Di atasnya ini ada pilihan. Kita convert to curve ya. Jika ingin lengkung total seperti ini.
Kalian boleh lengkungkan sesuai dengan selera kalian. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, saya akan contohkan satu kali lagi. Jadi objeknya harus diaktifkan terlebih dahulu dengan cara kita klik menggunakan shape tool, boleh seperti ini. Selanjutnya kalian klik sampai ada node ya, atau titik hitam. Nah, bagian mana yang ingin kalian lengkungkan, misalnya di sini, atau bisa juga klik kanan, pilih ADD atau add. Nah, kalian lengkungkan bagian sini misalnya. Ini klik lagi kanan, add. Nah, seperti itu. Jadi cukup mudah menggunakan garis sebagai dasar untuk pembuatan sebuah desain. Cukup simpel dan cukup menarik. Dan yang kedua adalah bidang atau shape. Nah, untuk bidang sendiri merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Jadi, bidang intinya memiliki panjang dan lebar. Dia berupa objek ya. Nah, untuk bidang sendiri ini bersifat pipih. Sedangkan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi disebut sebagai bentuk atau yang memiliki volume. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering salah sebut ya. Mungkin kita sering menyebut yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi sebagai bidang, padahal itu salah. Jika dia termasuk ke dalam bidang, maka ia hanya memiliki panjang dan lebar dan ia bersifat pipih gitu. Tapi jika dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi atau memiliki volume, ia dapat disebut sebagai bentuk. Jadi cukup berbeda. Next. Nah, bidang bersifat 2 dimensi, sedangkan bentuk memiliki 3 dimensi. Nah, jadi bidang atau yang berbentuk pipih itu hanya memiliki 2 dimensi. 2 dimensi artinya dapat dilihat dari depan, sedangkan yang bersifat 3 dimensi ya dapat dilihat dari depan, kanan, kiri, belakang ya, atau memiliki volume tadi ya. Itu sebagai bentuk. Next. Nah, untuk bidang maupun bentuk terdiri dari berbagai macam, yaitu bidang geometris, bidang biomorfis atau organis, bidang bersudut, dan bidang tak beraturan. Next. Nah, berikut adalah contoh bidang beraturan. Yang pertama adalah kotak atau rectangle. Yang kedua ada lingkaran atau circle. Yang selanjutnya ada segitiga atau triangle. Nah, ini termasuk ke dalam contoh bidang yang mana? Ayo silakan kalian jawab. Ini termasuk ke dalam bidang yang mana? Kotak kah, lingkaran kah, atau segitiga kah? Atau ada jawaban yang lain? Next. Nah, di sini ada gambar kerucut ya, bola, gelas, kubus. Nah, untuk sampel gambar yang kedua ini termasuk ke dalam bidang ataukah bentuk? Ayo silakan kalian jawab. Untuk sampel yang kedua ini termasuk ke dalam jenis bidang atau bentuk? Next, yang selanjutnya. Untuk sampel yang ketiga ini
masuk ke dalam bidang ataukah bentuk. Di sini ada lingkaran, elips, kotak, persegi panjang ya, atau segitiga, prisma, bintang, dan lain-lain. Silakan kalian jawab. Next. Nah, untuk bidang, ia dapat tersusun dari komposisi huruf-huruf yang dirangkai secara kreatif sehingga dapat menyampaikan pesan tertentu, terlihat unik, dan dapat membawa karakter yang jelas. Nah, sebagai contoh di sini ada sampelnya nih. Ini adalah komposisi huruf-huruf yang secara kreatif dapat kita bentuk. Nah, di sini menyampaikan pesan yang sangat unik ya. Kalian dapat membuatnya menggunakan aplikasi atau software CorelDRAW, Adobe Illustrator ataupun Photoshop. Nah, di sini juga kalian nanti dapat membuat bidang ini ya. Cukup simpel namun menyampaikan kesan atau seni tersendiri ya, yang dibentuk secara kreatif tentunya. Oke, next. Selanjutnya, bidang dapat dibagi menjadi dua, yaitu bidang alamiah, contohnya bidang lapangan atau taman, bidang sawah, bidang langit, bidang laut, dan sebagainya. Mungkin kalian sangat sering menjumpai bidang tersebut ya, terutama yang masih tinggal di pedesaan. Kalian akan sangat sering menjumpai bidang sawah atau bidang lapangan yang secara alamiah terbentuk. Selanjutnya ada bidang buatan dan terdiri dari dua jenis lagi. Di sini ada bidang yang sengaja dibuat, contohnya bidang lukisan, bidang segitiga, dan bidang lingkaran. Next, ada bidang yang tidak sengaja dibuat. Nah, untuk bidang yang ini timbul karena pembubuhan warna, cahaya, atau tekstur. Next. Sifat dan karakter bidang. Nah, untuk yang pertama di sini bidang horizontal dan vertikal, memberikan kesan tenang, statis, stabil, dan teratur. Yang kedua, bidang bundar, yang memberikan kesan santai, kadang stabil, kadang gerak. Yang ketiga, bidang segitiga, memberikan kesan statis maupun dinamis. Dan yang terakhir, bidang bergelombang, memberikan kesan irama, kehidupan, dan gerak. Sampai di sini sudah jelas. Jika belum jelas, maka akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, atau kalian dapat komentar di kolom yang telah disediakan. Dan nanti juga saya akan men-share materinya pada Google Classroom. Kalian dapat mendownload untuk materi pembelajaran kalian. Pada topik selanjutnya kita akan mengangkat topik ilustrasi. Dan see you on class. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.